Ya, jazakumullah pada Ustaz Bahyudi yang sudah memimpin tawasulan. Seperti yang beliau sampaikan tadi, semoga dengan pembacaan tawasul dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW nantinya kita termasuk golongannya yang mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang sudah kita rindukan, sudah hampir 2 bulan ya Ustaz ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengaji lagi, belajar lagi dengan guru kita Ustaz Harul. Langsung saja untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ini yang dipegang. Oh bisa, pintar. Udah minum udah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, terkhusus yang saya hormati Ketua Pengajian Perumahan Mozaik beserta seluruh pengurus pengajian yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak pengatur acara, yang saya hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu, juga para orang tua saya, para sesepuh, para haji, dan juga terkhusus guru kita Bapak Wahyudi yang mudah-mudahan selalu Allah berikan nikmat panjang umur, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah tidak bosan-bosannya memberikan nikmat kepada kita, sehingga di malam yang cerah ini kita bersama-sama bisa kembali bermuajahah, kita bersilaturahim. Lebih-lebih kita di sini adalah sebagai hamba Allah yang selalu kekurangan akan ilmu, sehingga kita berkumpul di makom ini, di tempat ini dengan tujuan nikmat menuntut ilmu, mencari ilmu, dan senantiasa mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah limpahkan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Manfaat untuk kita, manfaat untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan manfaat untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Habiban al-Karim Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kita kepada umatnya, yang tentunya kita semua
selalu berharap kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak nanti di yaumil kiamah, ya, kita semua tidak dibingungkan, ya, oleh apa? Oleh amalan-amalan kita, amalan-amalan buruk kita, tapi bersama-sama kita semua selalu berada di bawah naungannya panji-panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali. Terkhusus tadi sudah dikatakan Pak Arca bahwa hampir 2 bulan ya, kita tidak bermuajahah, kita tidak bertatap muka, karena ada pepatah mengatakan al-hawa anin nawa, kerinduan itu datang akibat berjauhan, ya. Jadi kerinduan malam hari ini insya Allah terobati, kerinduan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dengan muwajahahnya kita, dengan bersilaturahimnya kita, mudah-mudahan ini selalu Allah berikan keriduan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa bulan yang lalu tentunya beberapa pembahasan ya sudah kita jelaskan dan kita renungkan bersama-sama. Ya, di malam hari ini insya Allah ada beberapa yaitu hal yang akan saya sampaikan terkait yaitu dengan kegiatan muamalah kita setiap hari. Ya, tentunya tentang sholat, tentang wudhu, tentang toharoh. Ya, mudah-mudahan ini sudah paham semuanya. Ya, karena kehidupan kita, ya, baik kehidupan di rumah ataupun di tempat kerja dimanapun itu tidak akan kelewat dari yang namanya toharoh, dari yang namanya kegiatan sholat dan juga kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, ya, ingatlah selalu kepadaku, ya. Jadi kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ingat dengan Allah itu tidak hanya sekedar kita mengingat, tetapi harus dibarengi dengan realisasi, harus dibarengi dengan pekerjaannya. Ya, kita punya kewajiban 5 waktu setiap hari, yaitu harus kita kerjakan. Kita punya kewajiban kepada Allah untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan badan kita maupun kebersihan yaitu di sekitar kita, itu harus kita laksanakan. Ya, dengan apa? Dengan toharoh, dengan menjaga kebersihan badan, baik itu melalui wudhu ataupun melalui mandi, kan gitu. Ya, jadi kegiatan muamalah itu tidak akan lepas dari kegiatan kita sehari-hari, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja atau dimanapun. Makanya dengan hausnya kita akan ilmu fikih, ya, itu kenapa? Karena semua yang kita kerjakan itu sudah ada aturannya di dalam ilmu fikih, ya. Tadi kan tentang apa? Tentang toharohnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika kita bertobat kepada Allah, dan kita pun harus bisa mensucikan diri kita, mensucikan badan kita, mensucikan hati kita. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang akan kita bahas yaitu tentang sujud. Ya, tentang sujud. Ya, kita tahu bahwa Allah selalu memerintahkan kita, ya, kepada kita manusia untuk selalu bersujud.
salah satu rukun sholat yang harus kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan, yaitu sujud serta tumakninah. Itu salah satunya ya. Jadi di dalam sholat itu ada yang namanya sujud ya. Sujud itu bagian daripada rukun sholat ya, daripada rukun sholat. Ketika kita melaksanakan sholat kemudian sujudnya kita tinggalkan, maka kalau kita menyengaja meninggalkan sujud itu, maka tidak sah sholat kita ya, tidak sah sholat kita. Jadi yang kita ketahui selama ini sujud itu hanya sujud di dalam sholat ya. Ada beberapa sujud yang hukumnya ini adalah sunnah muakkad ya. Sunnah itu ada dua Pak, hukum sunnah. Sunnah itu artinya apabila kita kerjakan kita dapat pahala, apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa ya. Tetapi rugi Pak kalau kita tinggalkan ya. Kenapa rugi? Karena di dalam pesunahan itu, apalagi yang namanya sunnah muakkad, itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sunnah tersebut mengandung banyak sekali nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sujud itu tidak hanya sujud di dalam sholat saja, tetapi ada sujud-sujud yang dianjurkan oleh para ulama, oleh Rasulullah, itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan ya. Sujud apa aja ya? Yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakannya adalah sujud syahwi ya. Sujud syahwi. Apa itu sujud syahwi ya? Syahwi itu dasar katanya adalah sahawa, yang artinya lupa ya. Jadi lupa itu namanya sahwi ya. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dianjurkan untuk dilakukan ketika kita lupa. Lupa di mana? Lupa ketika kita melaksanakan ya sholat 5 waktu. Bukan melaksanakan sholat 5 waktunya, tetapi meninggalkan salah satu rukun di dalam sholat 5 waktu ya. Contohnya gimana? Contohnya kita sedang sholat zuhur Pak nih ya Bu, kita lagi sholat zuhur, kemudian ketika di rakaat terakhir kita mau ruku misalnya, itu keingetan Bu ya. Kita mau ruku, oh tadi di rakaat pertama perasaan saya sujudnya cuma 1 kali gitu kan. Nah berarti itu di hati kita udah i'tikad, oh ada yang lupa kita kerjakan, yaitu salah satu rukun sholat yang namanya sujud. Kita harusnya sujud 2 kali dalam 1 rakaat, kita sujud hanya 1 kali ya. Harusnya 2 kali jadi 1 kali. Nah gimana tuh? Nah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sujud sahwi ya. Gimana cara mengerjakan sujud sahwi ya? Saya yakin semua udah pada bisa ya. Sujud sahwi itu dikerjakan ketika kita sedang melaksanakan tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir kita keingetan tuh ya, ada yang tertinggal tuh rukunnya, entah itu sujud di rakaat pertama, entah itu ruku di rakaat kedua, ataupun kita meninggalkan bacaan sholawat di tahiyat pertama, tadi tahiyat awal ya. Kita baca tahiyatnya nggak sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, nggak sampai situ, sholawatnya nggak kita baca misalnya. Itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ya. Gimana sujud sahwinya? Tadi ketika kita melakukan atau
mengerjakan di rokaat terakhir, yaitu duduk tahiyat akhir, kita membaca tahiyat. Nah, setelah fil alamina innaka hamidum majid, itu kita jangan langsung salam, Pak. Ya, pada posisi duduk kita, duduk yaitu tahiyat akhir, kita baca misalnya tahiyatnya sudah sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu kita jangan langsung salam. Ya, itu kita dianjurkan untuk sujud syahwi. Sujud apa? Sujud syahwi. Berapa kali sujudnya? Dua kali. Ya, bacaannya gimana? Subhanallah ma la yanamu wala yashu. Ya, Maha suci Allah yang telah menciptakan kita, ya, yang kadang kita itu sebagai manusia suka lupa dan hilaf, ya. Jadi sujud satu kali itu, Subhanallahumma la yanamu wala yashu. Ya, baca 3 kali, Subhanallah ma la yanamu wala yashu, Subhanallah ma la yanamu wala yashu. Bangun lagi tuh, ya, bangun dengan mengucapkan Allahu Akbar. Seperti kita perpindahan sholat, baca takbir, kemudian duduk sebentar, sujud lagi, baca lagi Subhanallah ma la yanamu wala yashu. Ya, setelah itu bangun, ya, kita duduk tahiyat akhir lagi, baru kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu dianjurkannya ketika kita meninggalkan apa? Kita misalnya lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, ya, kita lupa misalnya baca surah Fatihah, lupa. Kalau misalnya memang lupa, benar-benar lupa, itu sah sholatnya, ya. Tapi kalau disengaja itu beda lagi. Kalau disengaja kita meninggalkan surah Fatihah, itu enggak sah sholatnya. Tapi kalau sebabnya itu lupa, ya, maka dianjurkan ketika kita mau mengakhiri sholat pada bacaan tahiyat, ya, fil alamina innaka hamidum majid, kita melakukan sujud sahwi, ya, melakukan sujud sahwi. Caranya seperti tadi, ya, ketika duduk tahiyat akhir, kemudian kita sudah baca tahiyat sampai akhir, baru sujud, ya, bangun, sujud lagi, bangun lagi, baru salam, ya, baru salam. Ini ada 2 pendapat, bahwa ketika melakukan sujud itu ada yang membolehkan 1 kali, ada yang 2 kali, ya. Ya, jadi pendapat ini berkaul pada apa? Yaitu Al-Imam Syafi'i, ya, dalam artian ketika kita melakukan 1 kali itu sujudnya itu diperbolehkan, 2 kali silahkan, ya. Yang penting ketika kita lupa, kita melakukan namanya sujud syahwi, ya, sujud syahwi, Pak. Ustaz, misalnya kita udah salam nih baru keingetannya, Masya Allah, tadi kita meninggalkan rukun sholat, saya di rakaat kedua tadi kayaknya lupa sujud, ya, sujud hanya 1 kali. Gimana tuh kalau kita udah salam? Boleh, Pak, kita melakukan sujudnya itu setelah salam. Cara melakukannya sama seperti tadi, ya, kita duduk, yaitu duduk tahiyat awal, ya, kita sujud, baca doa sujudnya, ya, Subhanallah ma la yanamu wa la yashu, bangun, sujud lagi, Subhanallah ma la yanamu wa la yashu, bangun lagi. Nah, seperti itu, nggak usah salam tapinya. Kenapa? Karena kita sudah mengakhiri sholat, ya. Jadi ada pendapat yang boleh, yang dianjurkan sujudnya itu sebelum kita mengakhiri sholat kita dengan salam. Apabila kita lupa, keingatannya setelah salam, itu sujudnya setelah salam. Indah ya Pak Islam, Bu. Jadi semua dipermudah, ya, semua dipermudah, ya, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kita mau melakukan ibadah rasanya berat banget, itu bukan alasan, ya, bukan satu alasan. Karena apa?
Allah memudahkan semuanya buat kita umat Islam, ya, buat kita yang memang giat dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengerjakan, insya Allah itu tidak ada yang berat. Ya. Itu yang pertama, Pak. Selain daripada sujud ketika yang termasuk rukun sholat, itu salah satunya ada sujud yang dianjurkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, yaitu untuk melakukan sujud sahwi ketika kita lupa, ya, melaksanakan rukun sholat dan melaksanakan sunnah ab'ad di dalam sholat. Caranya seperti tadi. Itu disebutnya sujud sahwi. Ya. Kemudian sujud yang kedua yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah sujud tilawah. Ya, apa itu sujud tilawah? Ada yang sudah tahu? Ya, sujud tilawah itu sujud di mana ketika kita mendengar salah satu ayat sajadah yang dibacakan, baik dibacakan oleh kita sendiri ataupun dibacakan oleh orang lain. Ya, ayat sajadah itu di dalam Al-Quran ada beberapa tempat, Pak. Ya, termasuk di dalam surah Ar-Rum ada ayat sajadah. Di dalam surah Al-Alaq ada ayat sajadah. Ya. Dan di beberapa surat itu kurang lebih ada di 14 surat itu ada ayat sajadah. Ya. Ibu kalau misalnya pengen tahu ayat sajadah di mana saja, kalimat gampang, Bu. Tinggal apa? Pencet HP kita, nanya sama Google, insya Allah dikasih tahu itu. Ya. Itu saya yang pasti yang di surah pendek itu ada ayat sajadah di surah Al-Alaq. Ya, di surah Al-Alaq yaitu di surah yang ayat pertamanya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat terakhirnya kalau nggak salah itu ada, ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, wasjud diperintahkan kita untuk sujud waqtarib dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud dan bersujudlah. Nih Pak, nih kita lagi baca surah Al-Alaq misalnya nih di rumah. Ya. Kemudian kita sampai ayat terakhirnya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu kita langsung bangun, Pak, tuh. Ataupun misalnya kita ngedengar nih, ada suami, anak, ya, anak kita itu sedang baca misalnya di surah Ar-Rum, ya, itu ada ayat sajadahnya. Ketika kita mendengar ayat sajadah itu, disunahkan kita, dianjurkan, ini bagian daripada sunnah muakkad, itu untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah atau sujud sajadah namanya. Ya. Gimana cara melakukannya? Ketika kita sudah mendengar ayat tersebut, maka kita langsung berdiri, bangun, takbir dengan niat nawaitu sajada, ya, nawaitu sajada tilawati lillahi ta'ala. Saya niat sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Ya, takbir enggak? Takbir. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, kita tumakninah sebentar tanpa baca apapun, langsung kita sujud. Ya, langsung kita sujud. Baca, ya, bacaan sujudnya. Apa bacaan sujudnya? Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'a sam'ahu dan seterusnya. Itu ada, Pak, bacaannya. Ya, kita nanya Google lagi dah tuh bacaannya. Ya, insya Allah sama semua bacaan sujud tilawahnya. Ya, saya lupa nyatet tadi, Pak Yudin. Ya, kalau ini mah kita bagiin tuh di kertas. Ya, jadi seperti itu kita disunahkan tuh, dianjurkan. Ketika kita mendengar ayat sajadah dibacakan, ya, di dalam Al-Quran, ya, ada orang lagi baca Al-Quran ataupun kita yang membacanya, ketika mendengar ayat sajadah, disunahkan, dianjurkan untuk melakukan sujud. Caranya seperti tadi, kita bangun, takbiratul ihram, niat kita untuk sujud tilawah. Setelah itu langsung
langsung sujud. Ya, langsung sujud, baca bacaan sujudnya. Ya, setelah bacaan sujud kita langsung apa? Langsung salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, masya Allah. Ya, itu pekerjaan yang jarang sekali kita lakukan tapi mengandung pahala yang sangat besar itu. Ya, jadi sekarang kalau kita ingat nih, ya, di rumah kita lagi baca Al-Quran kemudian kita melewati ayat sajadah, sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Nah, kenapa? Apa maknanya kita sujud tilawah? Yaitu kita menghormati, ya, menghormati apa? Menghormati kitab suci kita, Allah sebagai penciptanya, Allah yang menjadikan kita. Makanya taqarrub kita, merasa rendah diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sujud tilawah. Yang pertama tadi sujud syahwi. Sujud karena kita apa? Lupa untuk apa? Lupa ketika kita di dalam sholat 5 waktu, misalnya kita meninggalkan salah satu rukunnya ataupun sunnah abadnya, disunahkan sujud tilawah. Yang keduanya, disunahkan kita sujud tilawah ketika kita mendengar bacaan ayat sajadah di dalam Al-Quran. Ya, baik kita yang baca Al-Quran ataupun orang lain yang baca Al-Quran, ketika kita mendengar ayat sajadah dibacakan, maka dianjurkan, disunahkan kita untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Ya. Yang ketiganya, sujud yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sujud syukur. Pernah sujud syukur, Pak, Bu? Kita sementara ini, sekarang ini taunya hanya sujud di dalam sholat, tetapi dalam keseharian kita itu Allah itu sangat menganjurkan kepada kita untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang namanya sujud syukur. Kita dikasih nikmat setiap hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kita hanya jangan di dalam sholat saja, tetapi sujud kita itu harus setiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, jangan hanya ketika sholat 5 waktu saja. Ya, ketika kita misalnya diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sujud syukur. Ya, gimana cara melakukan sujud syukur? Ya, tidak seperti kita melakukan sholat 5 waktu. Kalau sujud syukur itu, ya, ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, merasa diri kita dikasih kegembiraan, kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud syukur. Ya, sujud syukur kepada Allah. Gimana caranya? Sama seperti kita melakukan sujud tilawah tadi. Ya, kita niat kepada Allah, nawaitu sajadah syukro. Saya niat sujud syukur lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala, takbir, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita langsung sujud, enggak usah pakai ruku dan lain sebagainya, langsung sujud kita kepada Allah. Bagaimana bacaannya? Bacaannya bacaan tasbih, bacaan tahlil, ya, yang itu adalah ungkapan rasa syukur kita melalui ucapan kita. Ya, melalui ucapan kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sambil sujud tuh kita baca. Ya, itu realisasinya. Ya, jadi sujud itu tidak hanya di dalam sholat 5 waktu saja ataupun dalam sholat sunnah, tapi sujud bisa kita lakukan di luar sholat. Ya, karena begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu yaitu kita pengabdian kita kepada Allah, yaitu dengan apa? Banyak sujud syukur. Ya, banyak sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sujud itu tidak, ya, hanya di dalam melakukan rukun sholat. Ya, ada tadi sujud
syahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna daripada sujud itu sebenarnya adalah rasa rendah hati kita kepada Allah. Yang semua itu memicu kerendahan hati kita juga kepada sesama manusia. Ya, dengan kata lain, ketika kita bersujud kepada Allah, disitulah kita harus menghilangkan rasa sombong kita, rasa tinggi hati kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih kelak, ya, sehingga di yaumil kiamah nanti hisab kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya tadi Bu, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendah di hadapan Allah, ya. Kita merendah juga di hadapan manusia. Ya, karena apa? Yang tahu derajat kita tinggi itu rendah, derajat kita itu tinggi atau rendahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manusia hanya bisa menilai melalui apa? Melalui pandangannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang apa? Yang bisa menaikkan derajat kita dan menurunkannya. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah naikkan derajatnya, terutama kita dipermudah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali di malam ini kajiannya ya sampai di sini dulu ya tentang sujud. Ya, insyaallah semua sudah paham ya Pak Bu. Ya, kita kerjakan di rumah kita ya. Kita realisasikan, jangan hanya kita pendam saja, tetapi harus kita lakukan di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah mudahkan dalam ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita angkatkan kedua tangan kita bermunajat, mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahi karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'maka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wasil sama Qur'an min al-Qur'anil azim wa min suratil Fatihah wal Baqarah wa min al-mu'awwizatain wa bitahlil wa bitahmid wa bi dzikrillah ta'ala wa tawassula wa bil Qur'an bi syirki qiraatil Qur'an ya Allah ya rabbal alamin wa bi jami'il qubulina mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan jami'il qubur jama' fi hadal maqam ghafarallahu dzunubahum wa satarallahu uyubahum rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbighfir lana warhamna junubana waliwalidain warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad wa alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya Rabbi bil
بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم